Baik, itu sesi yang pertama ya. Baik, beberapa sekalian, teman-teman semuanya, kita masuk ke sesi yang kedua. Kalau tadi inovasi pertamanya adalah bicara tentang bagaimana pengembangan desain pembelajaran PAI ya berbasis kepada Islam, maka berikutnya adalah model-model pengembangan yang kemudian dirumuskan oleh banyak sekali tokoh atau ahli dalam bidang pendidikan. Saya ambil ada tiga ya. Yang pertama adalah model Bella Benetti ya dari Western sana yang menyebutkan ada enam ya. Jadi kalau kita ingin mengembangkan ya desain pembelajaran maka perlu kita lihat langkah-langkahnya ini ada enam ya ada enam langkah. Yang pertama adalah formulate objektif ya kan ya. Jadi merumuskan tujuan dari pembelajaran tersebut ya. Tadi sudah kita sebutkan kalau pendidikan agama Islam berarti secara normatif tujuannya itu adalah mardotillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada tujuan yang sifatnya lebih spesifik ya, lebih fokus misalnya dalam pembelajaran Al-Qur'an hadis, kemudian akidah akhlak, kemudian fikih, kemudian sejarah kebudayaan Islam. Itu lebih spesifik dan ada nanti subnya lagi yaitu lebih spesifik lagi misalnya siswa mampu untuk menghafal surat Al-Fatihah ya atau mungkin siswa mampu untuk memahami tentang akhlak ya adab kepada orang tua. Itu kan akidah akhlak. Kemudian fikihnya siswa mampu untuk ya melaksanakan wudhu dengan baik dan benar. Itu kan ada lebih spesifik tuh ya. Jadi formulat objektifnya itu sudah jelas gitu ya. Ya, kemudian misalnya kalau yang sejarah kebudayaan Islam berarti siswa mengetahui atau bisa menghafalkan ya atau mungkin memahami nasab ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada rumusan tujuan ya. Kemudian juga yang kedua adalah develop test ya atau test development ya. Jadi mengembangkan tes. Nah, tes di sini maksudnya itu adalah ketika kita akan menetapkan pembelajaran kan harus paham juga karakter dari siapa siswanya. Ya, misalnya yang di MTS, apakah yang masuk ke kelas 7 itu adalah dari alumni lulusan dari MI atau SD negeri atau SDIT? Gitu kan ya. Kalau yang SMA berarti apakah dari SMP, dari MTS, atau mungkin dari paket misalnya. Nah, itu kan perlu dipahami dan juga perlu dites ini kemampuannya sampai di mana gitu ya. Jangan sampai nanti mengajarkan anak SMP MTS misalnya kelas 7 ya kembali lagi ke mengajarkan tentang sholat gitu ya. Padahal sudah dipelajari sebelumnya ya, pelajari sebelumnya. Jadi ya sayang kalau apalagi ketika dites itu memang sudah bisa, sudah mampu untuk melaksanakan sholat ya, untuk melakukan sholat dengan baik dan benar. Jadi harus ada develop testnya. Kemudian yang berikutnya ada analyze learning task gitu ya. Jadi menganalisis kegiatan belajar. Maknanya apa? Jadi yang kita mau lakukan ya lebih tepatnya itu guru lakukan dalam kegiatan belajar itu seperti apa? Ya, seperti apa? Ya, tentu saja di sini tuh mulai dari pendekatannya, ya, kemudian metode pembelajarannya, kemudian media yang digunakan, ya, kemudian bagaimana nanti evaluasinya. Nah, itu kan desain ya. Jadi menganalisis kegiatan belajar. Jadi kegiatan belajar apa yang cocok, yang sesuai dengan apa materi pembelajaran. Oke, nah kemudian berikutnya mendesain sistem instruksional atau desain sistem. Ya, jadi desain pembelajaran itu, desain sistem itu seperti apa nih ya sehingga nanti pembelajaran itu akan ya berhasil dengan baik ya. Nah, yang kelima tentu saja dalam melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil ya ada implementation dan test output ya. Otomatis kan ya di sana nanti ada pelaksanaannya gitu ya. Berarti ketika dilaksanakan nah, nanti dilaksanakan kan ada dua ya, ada evaluasi sumatif, ada evaluasi yang sifatnya formatif, ada yang sumatif gitu ya. Jadi ini bukan bicara tentang evaluasi belajar, tapi evaluasi program ya. Jadi ketika pembelajaran itu berjalan,
kan bisa kita evaluasi, kita bisa lihat oh ternyata gurunya bagus nih, kemudian metodenya juga diterapkan, medianya juga digunakan gitu, terus siswa juga merasa mereka nyaman dengan pembelajarannya, senang gitu ya, happy gitu ya. Nah, sampai nanti kepada tes hasil ya, tes output jelas ya ini bahwa ini nanti ke evaluasi ya, evaluasi mau seperti apa. Ya misalnya tadi anak-anak itu hafal Al-Quran ya sudah berarti dites apa bacaannya, makharijul hurufnya, kemudian tajwidnya ketika membaca misalnya surat Al-Fatihah atau juz 30 atau juz 29. Saya seperti itu ya. Nah, kalau sholat ya berarti memang dilihat sholatnya. Jadi nanti kalau mamanya PA ini banyak ya, walaupun tadi kalau akidah kan sifatnya dia memang apa sifatnya itu keyakinan sehingga teoritis ya. Akhlak juga sebagian besar juga teoritis ya, walaupun nanti kalau itu kan kelihatan juga sebenarnya itu ada perilakunya bisa kelihatan lah ya. Kemudian kalau SKI juga itu adalah teoritis ya, sedangkan fikih ya, fikih itu sebagian itu praktek tuh, motorik berarti ya, motorik. Jadi bagaimana dia itu mampu untuk melaksanakan mulai dari bersih-bersih gitu ya, istinja, kemudian apa berwudu ya, toharoh, kemudian berwudu, kemudian sholat gitu, termasuk nanti ya pemahaman-pemahaman fikih yang lainnya. Tapi rata-rata sebagian besar kalau fikih itu memang praktek atau apa simulasi ataupun juga melaksanakan. Jadi mampu untuk melaksanakan ya, mampu untuk melaksanakan wudhu, sholat dan yang lainnya. Oke, nah kemudian yang berikutnya yang keenam masih menurut model Bella Benetti ini yaitu mengadakan perbaikan, change to improve ya. Artinya tadi setelah dievaluasi atau setelah siswa itu melakukan atau mengerjakan evaluasi ya, tes dan sebagainya, maka kemudian akan di change to improve ya. Jadi ada perbaikan-perbaikannya apa nih? Nah, ini yang penting nih. Jadi jangan sampai nanti desain pembelajaran itu dari tahun ke tahun itu sama ya, tidak ada perubahan. Nah, ini sayang ya. Sayang ini beberapa sekolah yang biasa mereka lebih maju dari sisi manajemennya, selalunya akan dilihat gitu ya. Apa kalau umpamanya sama berarti nggak ada perubahan gitu, nggak ada perubahan. Padahal orangnya berbeda, waktunya berbeda, kemudian tahunnya walaupun 1 tahun itu juga mengalami perubahan, sehingga ya harus di situ mestinya itu ada improve, ada perbaikan, ada peningkatan yang penting ya. Jadi kan kalau namanya evaluasi itu kan dari yang kurang bagus menjadi bagus, dari yang bagus menjadi lebih bagus, dari yang lebih bagus menjadi luar biasa jadi istimewa atau mungkin dari unggul lah, dari baik ya, kemudian baik sekali, kemudian unggul lah kalau di perguruan tinggi misalnya seperti itu. Nah ini model dari pengembangan desain pembelajaran menurut Bella Benetti. Ini yang pertama. Nah, bagannya seperti ini, lihat ya. Nah, jadi dari mulai formulate objektif satu gitu ya. Jadi apa memformasikan tujuan. Jadi merumuskan tujuan. Ini langkah pertama ya. Kemudian langkah keduanya itu membangun tes atau mengadakan tes untuk siswa itu kemampuannya seperti apa, dan juga nanti ada analyze learning task ya, jadi analisis kegiatan pembelajarannya, ini kegiatan mau pembelajar seperti apa nih ya, apakah dia hanya ceramah gitu, mungkin ada presentasi atau itu saja, atau mungkin perlu yang lainnya. Nah, makanya nanti dibentuk juga desain sistem. Nah, setelah desain sistem berikutnya adalah implementation and test output ya, jadi ada pelaksanaannya ya, setelah pelaksanaan itu langsung ke evaluasi dari hasil pembelajarannya, apakah bisa dipahami, apa siswa itu bisa memahami, siswa itu bisa melakukan, melaksanakan, mensimulasikan, mendemonstrasikan. Nah, setelah itu baru kita buat change to improve ya. Langkah yang keenam yaitu bagaimana melakukan peningkatan ya, perbaikan peningkatan agar lebih baik lagi di ya semester berikutnya atau di pembelajaran tahap selanjutnya. Nah, ini penting nih. Jadi kelebihan dari Bennett ini adalah di check to improve ya. Nah, ini model yang pertama. Oke, berikutnya model yang kedua yaitu dari CAM ya. CAM ini menyebutkan ada delapan dari langkah untuk melakukan inovasi dan pengembangan kurikulum ya, pengembangan kurikulum atau pengembangan desain pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran umum ya, tujuan yang ingin dicapai dalam mengajarkan masing-masing pokok bahasan. Ini kan lebih spesifik ya, lebih spesifik yaitu oke, tujuan umumnya itu apa, nanti tujuan khususnya itu apa, gitu kan ya.
Dari tujuan tadi kan udah jelas, sudah saya diulang-ulang ya. Jadi sudah cukup jelas sekali. Jadi ketika kita akan membuat desain pembelajaran, ini mahasiswa ya ataupun siswa peserta didik gitu itu harus bisa apa nih? Misalnya di mata kuliah ini ya, mata kuliah ini mestinya mengajarkan kepada mahasiswa di master ini untuk mampu ya berinovasi, ya melakukan inovasi dan mengembangkan dari kurikulum PAI yang ada. Sehingga kemudian saya kemudian membagi menjadi dua ya. Saya membagi menjadi dua. Pertama untuk UTS-nya itu adalah deskripsi dari desain pembelajaran. Ya, desain pembelajaran itu dalam bentuk RPP ataupun juga modul pembelajaran. Nah, itu ya. Jadi pertama itu dulu. Kemarin kita sudah kasih tahu juga. Jadi tugas challenge untuk UTS itu adalah mengumpulkan dari RPP atau apa modul pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu, setelah tahu, oh ternyata modelnya begini, ya formatnya begini, ya mulai dari tujuannya, mulai dari pembelajarannya, prosesnya, metodenya, medianya, waktunya, penjadwalannya. Baru nanti kita analisis, ya. Nah, itu nanti di UTS, di UAS itu ada di proses pengembangannya. Yang kedua, yaitu membuat analisis tentang karakteristik peserta didik, ya kan ya. Jadi yang mau belajar ini siapa, seperti apa, tingkat kemampuannya itu bagaimana. Kayak saya nih, jangan sampai nanti saya ngejar begini, tapi kayak, kayaknya udah hafal semua ini kan ustadz dengan ustazah guru-guru senior semuanya nih. Tapi kalau saya sharing aja lah ya. Mungkin ada yang belum tahu, kita bisa review atau mungkin murojaah, gitu ya. Jadi model CAM ini di langkah yang kedua adalah menganalisis karakter peserta didik. Jadi kita bisa jadi nggak bisa ya istilahnya itu ngajar lah yang mana aja nggak kalau sama sekali gitu. Oh ini kalau di kampus misalnya, oh ini sebagian besar mahasiswa dari pesantren nih, wah nggak boleh macam-macam nih. Tadi kayak saya baca ayatnya agak kurang bagus nih ininya gitu ya. Ya jadi harus betul-betul dipahami ya. Nah kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan tujuan pembelajaran khusus, operasional dan terukur. Nah, ini ya jadi di desain pembelajaran itu kan tadi ada yang pembelajaran umum, baru yang khusus, yang operasional, yang lebih spesifik ya. Siswa mampu untuk ya membaca surat Al-Fatihah dengan tajwid yang benar. Dengan tajwid yang benar, tajwid yang benar ya. Atau siswa mampu untuk melaksanakan wudhu dengan baik dan benar. Ya, siswa mampu menyebutkan nasab Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan dia khusus, udah spesifik tuh ya. Dan terukur gitu ya. Terukurnya tadi, oh ternyata dia hafal suratnya itu cuma 3 ayat atau 4 ayat, ada 1 ayat yang lupa, oh berarti kurang nih, gitu ya. Nah, kalau langkah yang ketiga itu menentukan materi atau bahan pelajaran yang disesuaikan dengan apa, dengan tujuan khususnya tadi itu, ya tujuan instruksional khususnya gitu ya. Jadi materinya apa? Makanya nanti kita lihat. Nanti saya kasih contoh dari beberapa kelas tadi yang kelas B1 ya, yang sudah mengumpulkan beberapa tugas untuk ininya ya. Nah, kemudian kelima ada penjajakan awal, artinya melihat bagaimana apa pembelajaran ataupun juga dari sisi istilahnya itu prediksi dalam penjadwalannya ya, kemudian juga strategi belajar yang sesuai. Jadi pilih ya strategi belajar itu mau pakai apa, kemudian juga fungsional komponen yang ada dalam pembelajaran secara umum semuanya tuh ya, medianya, metodenya gitu ya, lingkungannya, lingkungan kelasnya, lingkungan sekolahnya dan sebagainya, sampai nanti langkah yang ke-8 yaitu mengadakan evaluasi pembelajaran. Nah, sebenarnya tadi evaluasinya itu ya ada evaluasi pembelajaran untuk siswa nih di akhir mereka nilainya bagus nggak nih gitu ya. Kadang masih ada nih ya beberapa kemarin itu berseliweran itu di mana di sosial media ya. Jadi guru itu yang istilahnya itu apa ya, perang batin mungkin gitu ya. Misalnya anak itu nilainya 55 gitu ya, harus naik jadi 60, harus naik jadi 70 gitu ya, harus dulu tuh pakai apa KKM gitu ya. Jadi udah standar kelulusannya gitu. Waduh, ini agak berat gitu ininya ya. Mungkin bisa jadi ketika model evaluasi itu mungkin kurang tepat gitu ya. Nah, itu bisa itu nanti mata kuliah lainnya tentang pengembangan evaluasi pembelajaran. Tapi kalau di sini di mata kuliah ini berarti bisa jadi ya medianya kurang tepat atau tidak optimal lebih tepatnya ya. Medianya kurang optimal. Gurunya ya tidak maksimal.
ya, kemudian materinya ya mungkin terlalu tinggi ya atau terlalu banyak gitu ya. Kemudian juga dari sisi misalnya tujuan pembelajarannya ya mungkin tidak terlaksana dengan baik ya sampai kepada tadi ujungnya ya siswa itu tidak menguasai materi dengan baik gitu ya sehingga ketika dilakukan evaluasi hasilnya tidak memuaskan. Seperti itu ya. Jadi ini model camp terkait dengan apa? Pengembangan desain pembelajaran. Jadi ke untuk PAI juga sama juga, makanya dipastikan nih. Jadi ketika kita mengevaluasi pembelajaran itu jangan hanya dilihat dari ini ya, dan jangan hanya dilihat dari sisi materinya, muridnya, muridnya ini kedul kabeh gitu ya. Padahal ya bisa jadi kalau siswa itu kan peserta di siswa itu kan ya apa ya tergantung gurunya gitu ya tergantung guru kecuali mungkin kalau ada sekolah yang berdiferensiasi itu pun juga nanti kan tujuan pembelajarannya itu target capaiannya itu juga dia kan berbeda-beda gitu ya. Nah ini yang menarik. Baik ini yang kedua. Yang ketiga ya ini ininya ya apa bagannya. Jadi harus pahami dulu tujuan instruksional umumnya pokok bahasannya, karakteristik siswanya, ya tujuan instruksi khususnya, isinya, materinya, tes awalnya, kemudian juga ada SBM-nya, ya sistem belajar mengajarnya, kemudian penunjangnya, sampai kepada evaluasi dia saling terkait ya. Nah nanti ya otomatis nanti akan ada revisi diperbaiki lagi ini, diperbaiki lagi ini. Jadi inilah proses dari desain pembelajaran. Jadi dia istilahnya itu apa ya? Jadi tidak kemudian itu terus itu sama di perguruan tinggi juga sama yang namanya RPS atau RPP itu ya dia nggak bisa berlaku selamanya gitu ya. Harusnya satu semester gitu ya. Jadi satu semester harusnya. Jadi nggak bisa istilahnya itu RPP modul dipakai ini selamanya bikin sekali gitu ya. Ini berbahaya gitu ya, tidak sesuai dengan apa teori pembelajaran yang baik dan benar. Oke ya, ini model yang kedua. Berikutnya model yang ketiga, model dari Taba ini cukup kompleks gitu ya, walaupun sebenarnya tidak apa lebih kurang itu sama, tidak jauh berbeda ya. Kita lihat di sini misalnya yang pertama untuk memahami atau untuk mendesain, merancang pembelajaran, ya, maka pertama menurut Taba ini adalah mendiagnosis kebutuhan siswa, ya. Mendiagnosis, menganalisis, ya, memeriksa jadi kebutuhan siswa. Jadi siswa itu mau jadi kayak semacam pembelajaran berbasis kebutuhan, gitu ya. Nah, jadi ini bisa dilakukan melalui apa menggunakan tes ya atau mungkin juga wawancara, observasi ataupun juga studi dokumentasi. Studi dokumentasi ya misalnya kita bisa saja melihat latar belakang dari siswa tadi misalnya. Oh, siswa ini misalnya kalau dia masuk ke SMP, oh ternyata dia dari SMP apa dari SDIT nih, ya atau mungkin dari madrasah nih gitu ya, atau mungkin dari SD negeri gitu. Jadi itu bisa terlihat juga. Nah, ini tugasnya ya guru ya, memang bukan hanya istilahnya itu bukan hanya mengajar gitu ya. Kalau mengajar tidak memahami siswanya ya ya berbahaya juga gitu ya ngomong istilahnya itu sudah ceramah kencang-kencang suaranya habis gitu tapi siswa itu nggak memahami makanya sekarang pengembangan dari metode pembelajaran itu juga menjadi sebuah keniscayaan. Oke. Nah jadi kalau tahap itu pertama diagnosis kebutuhan siswa yang kedua merumuskan tujuan ya. Di mana tujuan merupakan sasaran yang akan ditempuh maupun acuan untuk menentukan isi kegiatan dan evaluasi pembelajaran, ya kan? Jadi ya pasti saling terkait lah ya tujuannya apa. Kemudian memilih isi, ya isi ini bisa sumbernya itu bisa dari buku dan juga lingkungan sekitar peserta didik ya kontekstual learning. Tadi ya kalau inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil lil ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi contextual learning ini belajar dengan sumber dari apa yang ada di lingkungannya. Ini menarik gitu ya, menarik sekali nih. Jadi pembelajaran berbasis contextual learning. Kemudian mengorganisasi isi artinya to organize dari pelajaran yang perlu dikembangkan secara fleksibel. Nah ini jadi nanti kita akan lihat nih ya mungkin apa teman-teman semuanya nanti bisa sharing nih Pak Ustadz Damro juga bisa sharing, Pak Ustadz Asep Iman Saiful Zaman juga sharing dan yang lainnya juga nih sharing terkait dengan sebenarnya
dari sisi istilahnya itu materi, apakah harus persis gitu ya? Karena kalau misalnya nih ya, kalau kita lihat beberapa guru itu ya, kalau ngajar ya udah ada yang persis banget sampai harus baca, sampai harus memperhatikan, atau mungkin ada juga yang karena udah puluhan tahun gitu, udah apal gitu di luar kepala gitu. Bagus sih sebenarnya gitu, tapi sayangnya itu terlalu kaku ya. Belum lagi nanti kalau tidak ada sentuhan yang sifatnya itu kontekstual. Nah, mungkin ya kita akan lihat apa istilahnya itu kurikulum sekarang dengan apa deep full ya dengan full-fullnya itu ya apakah mulai dari meaningful, joyful gitu ya, apa useful juga gitu ya, wajah dia bermanfaat lah sampai ke powerful harusnya itu ya. Nah itu sebenarnya pembelajaran yang berbasis tadi kepada memang kalau meaningful itu kan di mana pembelajaran itu ya apa siswa itu belajar memang dia itu butuh, dia itu perlu gitu ya sehingga ya ada manfaatnya. Jangan sampai nanti seolah-olah kalau PAI ini misalnya gitu ya, misalnya itu pembelajaran PAI itu ya apa akidah, akhlak gitu, SKIK-nya seolah-olah itu nggak ada hubungannya. Tapi ini sebagian besar alhamdulillah sudah sih ya. Jadi mengkontekstualisasikan gitu ya. Jadi mengorelasikan ya antara materi dengan fenomena yang ada sekarang ini. Misalnya ya tadi ketika bagaimana kalau di SKI itu misalnya ketika Nabi Muhammad SAW itu berhijrah, nah konteks hijrah di sekarang ini seperti apa nih? Nah, seperti itu ya. Jadi ini juga sangat mungkin untuk kita kembangkan. Baik. Kemudian berdasarkan dan lanjutan fleksibel berdasarkan pada kemampuan peserta didik ya. Jadi memang apa ya? Artinya kalau siswa itu belum paham maka sekarang tuh ada remedial, ada perbaikan gitu sampai bisa gitu ya. Jadi ya lebih baik makanya dalam pembelajaran itu kalau kita jaga betul-betul ya pastikan bahwa siswa itu memang memahami ya mampu ya menguasai dari materi yang diajarkan. Nah, termasuk yang kelima nih ya, di sini yang keenam ya, memilih pengalaman belajar. Saya menyebutnya dengan apa? Learning experience. Ya, jadi menentukan langkah-langkah proses pembelajaran. Jadi jangan sampai nih, ya walaupun saya akan selalu ingat ya, oh hari Rabu gitu ya belajar di Stay Sirajul Falah ini dari mulai jam 4 ya nanti belajar lagi jam 7 atau setengah 8 atau jam 8. Itu kan learning experience. Tapi kurang membekas nih, perlu ada yang lebih challenging, lebih menantang. Ini Pak Misna suruh bikin ini nih apa namanya inovasi pembelajaran PAI gimana nih? Oh, berarti saya ngumpulkan ini dulu nih apa RPP ya atau silabus gitu ya atau modul gitu ya. Wah saya nggak ngajar PAI lagi, udah saya nanya temen lah gitu ya. Padahal males banget sama teman itu akhirnya ya. Tapi karena tugas sudahlah minta ke teman untuk memberikan RPP atau mungkin silabus gitu ya atau modul RPP atau modul lah sekarang ini ya. Nah, ini pengalaman ini kalau kita baca lagi, biasa aja sih. Nah biasa aja itu karena memang apa ya mungkin kesannya itu atau mungkin karena ya udah itu yang terjadi biasa. Nah, kita merubah mindset kita dengan ya sedikit kritis gitu ya, sedikit aja lah, ya. Sedikit kritis untuk mungkin ide-ide gagasan itu muncul dari sikap kritis tersebut ya. Nah, jadi ada pengalaman pembelajaran ya, pengalaman belajar. Kemudian mengorganisasi pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini juga jangan sampai nanti misalnya kalau sekarang kan udah hampir jarang ya ngasih PR ya, homework ya. Karena PR itu ya mungkin dianggapnya kurang efektif gitu ya walaupun ada beberapa ya kalau saya kadang masih tetap ngasih ya untuk apa anak di perguruan tinggi itu sebenarnya bukan PR sih tapi lebih tepatnya silakan mengerjakan di luar kelas gitu ya karena biasa kalau di kelas itu kan waktunya terbatas ya boleh di rumah nanti gitu ya nah itu biasanya termasuk juga sekarang trennya itu kan kalau untuk UTS UAS itu ya ya udah di apa take home aja gitu dibawa ke rumah aja gitu jadi tidak perlu mengerjakan di kampus gitu. Itu sebenarnya agar ada pengalaman belajar dan juga melatih kemandirian untuk belajar gitu ya ini biasanya nanti kalau sudah lulus S2 gitu kemudian lah ya udah jalanin aja hidup gitu ya nikmati hidup gitu padahal kita itu perlu belajar. Nanti saya baru beli 3 buku juga nih ya tentang metode pembelajaran. Kelihatan ya bukunya nih ya ada Prof. Emzir kemudian ada Prof. Nana Syaudri kemudian ada Prof. Sukardi. Jadi kita ya standar buku juga ya. Nah, jadi standar itu kalau buku itu ya ditulisnya ya kalau bisa dulu sih ada sempat ya kalau profesor itu mengatakan kalau S2 itu referensinya itu harus doktor gitu ya, harus yang sudah S3. Ya sebenarnya sih tidak tidak harus banget gitu ya, tapi ya biasanya menunjukkan sih, ya menunjukkan kemampuan bahwa oh iya karena dia sudah pengalaman mengajar, kemudian juga melakukan kalau ini karena di metode penelitian dan sebagainya, jadi lebih lebih bagus ya. Oke, ini adalah model dari Taba ya, ini seperti ini. Tadi ada satu lagi pengalaman belajar dengan terakhir tadi adalah evaluasi pembelajaran. Ya. Jadi di evaluasi pembelajaran sama lah ya, bagaimana meningkatkan dari evaluasi pembelajaran. Nah, ini adalah contoh dari desain pembelajaran.
ya. Ini saya ambil di salah satu SMK, kemudian juga ini juga ada rancangan pelaksanaan pembelajaran juga, ya. Ini yang umum. Nah, tugas kita itu adalah pertama mendeskripsikan. Tapi nanti saya akan lebih spesifik lagi. Nah, saya izin apa stop screen, ya. Kemudian saya akan share screen kembali, ya. Saya akan share screen kembali. Ini ada kemarin RPP, ya. Tapi dia bukan PowerPoint, dia dokumen, ya. Nah, kalau dokumen apakah bisa jadi ini kayaknya nggak bisa ya. Saya di dokumen aja di dokumen. Oke, ya. Nah, sebentar saya akan share Zoom di dokumen, ya. Saya mau kasih contoh tentang RPP, ya, RPP. Nah, nanti jadi challenge atau tugas untuk UAS yang kalian saya sebutkan, ya, beberapa kali itu ya mengembangkan dari RPP yang sudah ada, ya, RPP atau modul. Oke, sebentar ini kok agak-agak lama ya. Di loadingnya nih. Report problem by retry, ya. Retry, coba atau saya tukar juga dengan yang normal biasa. Oh, saya share ini aja deh, share layar aja ya. Kayaknya saya share layar aja deh. Screen. Oke. Saya share screen. Kemudian berarti saya akan buka di yang paling gampang dulu ya. Karena kita kebiasaan ya kalau PP itu ya di Damen. Jadi ada Kemendik untuk ini buka jarnya. Oke, yang di agak lambat formanya untuk mengajar gitu ya. Sekarang kita balik ke guru, tapi gurunya memang guru yang Masih loading, Pak Dokter. Masih dari putus. teknologi. Oke, sebentar nih ya. Saya lagi dibuka, saya sedang buka untuk yang ini modulnya nih dari SD kelas 1, kelas 2 sampai kelas dulu nanti akan keluar untuk di RPP-nya, ya. Saya kebiasaan namanya RPP atau modul. Ya, baik, Bapak sekalian, luar biasa sekali ya. Jadi ini di Bogor juga sudah mulai hujan, gitu ya. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Oke, ini lagi proses untuk membuka Microsoft Word-nya. Kelihatan kan ya? Saya mau tunjukkan tentang modul pembelajaran PAI kelas 6. Gitu ya. Modul pembelajaran PAI kelas 6. Oke, jadi kita akan lihat eh, komponen ya atau elemen atau bagian-bagian yang ada di desain pembelajaran di modul itu. Kira-kira seperti apa? Nah, ini kebetulan mahasiswa kita juga ya. Ini mahasiswa kita juga di kelas B1 kurikulum Merdeka ya karena dia menggunakan kurikulum Merdeka ya maka namanya itu ya jadinya yang kurikulum lain ya dulu itu ya pakainya RPP. Baik, kita lihat nih ya kalau cover nggak kita lihat ya nggak kita nilainya. Kita lihat bagaimana modul ajar dengan kurikulum Merdeka. Saya yakin Bapak sekalian, kalaupun tidak mengajar, ya karena ini adalah prodi kita, jadi yakin. Ya. Nah, lihat. Ya, modul ajar PAI DBP. Oke, oke, lihat apa nih ya. Nah, identitas modulnya, nama penyusun, kemudian nama sekolah, tahun penyusunan, modul ajarnya kodenya PAI DBP. Ya. Fasenya C, kemudian kelas 6. Alokasi waktu, kita mulai bisa berangkat dari sini. Ya, alokasi waktu di sini ada 12 kali 35 menit ya, 5 pertemuan. Nah, ini kita mulai sudah kita bisa analisis di sini apakah dengan jumlah ini cukup atau tidak. Nah, biasanya itu bisa kita tanya di gurunya evaluasinya. Oke, ya kita berangkat dari sini analisisnya. Kemudian kompetensi awal akan membantu peserta didik dalam memahami dan mengingat Asmaul Husna dengan lebih baik. Nah, jadi ini tujuannya kompetensi awalnya ya. Jadi dia itu apa? Nanti kaitannya dengan akidah akhlak yaitu Asmaul Husna. Materinya ini adalah tentang Asmaul Husna. Tapi kemampuannya bukan hanya menghafal tapi membaca dan menulis bahasa Arabnya. Ya, jadi membaca dan menulis bahasa Arab, lebih tepatnya membaca dan menulis Asmaul Husna. Itu kompetensi awalnya yang pertama. Yang kedua, memahami konsep Asmaul Husna dan pentingnya mengenal serta memahami nama-nama Allah termaktub di dalamnya. Berarti lebih kepada pemahaman, ya pemahaman tentang Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Man. Ini yang kompetensi awalnya. Nah, ini kita bisa kritisi juga apakah seperti ini gitu ya, atau tidak menggunakan hafalan, ya tidak menggunakan hafalan.
Nah, ini setuju atau tidak, ya silahkan lah ya. Nanti boleh komentar. Kemudian yang kedua ada profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Ya, ini karena di Indonesia pelajar Pancasila dengan rahmatan lil alamin. Kegiatan belajar ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila tentang ini tentang beriman, kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, mandiri, kemudian bergotong royong, kemudian nalar kritis, kemudian kreatif gitu ya. Ini juga ya boleh saja kita komentari gitu ya. Ini rahmatan lil alaminnya di mana ya? Rahmatan lil alaminnya di mana nih? Ya, ya banyak dia tersirat ya. Tersirat bukan tersurat ya. Nah, ini adalah media ya. Ruang kelas jelas, speaker aktif. Ini ruang kelas mungkin beberapa orang itu bukan hanya ruang kelas tapi masjid ya atau musola gitu ya, atau mungkin bawa pohon atau lapangan atau perpustakaan atau laboratorium bisa jadi ya, jangan hanya ruang kelas saja ya. Speaker aktif ya mungkin ya perlu ini speaker aktif. Kemudian LCD proyektor, mungkin nyebutnya LCD proyektor ya. Ya benar juga sih, tapi kan juga proyektor aja ya. Atau mungkin pakai TV LCD. Notebook, nah, notebooknya laptop, HP, kamera. Saya rasa notebook dengan laptop juga sama ya, walaupun beda dikit ya. Kalau laptop itu ada, dulu itu ada CD-ROM-nya, kalau apa notebook itu nggak ada. Tapi kan sebenarnya sama aja ya. Ini sama aja, berarti perlu ya diganti lah gitu ya, agak ganti gitu ya. Kemudian jaringan internet atau wifi ya ini kan mesti ada. Tapi kalau umpamanya ternyata, mohon maaf nih, ternyata memang di sekolahnya nggak ada, berarti itu wifi pribadi gitu kan ya. Oke, kemudian yang ketiga buku guru, buku siswa, PAI dan budi pekerti kelas 6 serta sumber referensi lain yang relevan dengan materi pembelajaran. Nah, ini apa namanya buku berarti ya karena dia sumber ya. Walaupun di sini tulisannya ya jadinya itu sarana dan prasarana ya. Sarana bahwa sarana itu media gitu ya. Tapi masuk di dalamnya itu dia langsung ke buku guru juga sebagai, jadi buku guru, buku guru ya itu sebagai media. Nah, kemudian media ajar guru Indonesia dari Sai Media. Ini ada media ajar ya. Nanti ini berarti dalam bentuk multimedia. Kemudian alat tulis, papan tulis, spidol, kartu Asmaul Husna, kartu arti Asmaul Husna, serta alat tulis lainnya. Buku Asmaul Husna, kartu Asmaul Husna, ini dia mungkin lebih spesifik ya. Di sini ada kartu Asmaul Husna, tapi di sini khususnya Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Somad. Jadi di sini ada hanya satu, dua, tiga, empat ya. Dengan apa? Hanya empat Asmaul Husna. Kemudian MP3 lagu Asmaul Husna versi anak ya, mungkin MP3 ini ya maksudnya langsung aja lagu gitu, maksudnya nggak mesti MP3 ya, file gitu ya. Itu juga ada tuh. Nah, target peserta didik reguler ya, bukan berkebutuhan khusus. Karena nanti ada yang tadi berdiferensiasi, bisa jadi dia adalah ada apa istilahnya itu kebutuhan khususnya gitu ya. Dia ada siswa yang memiliki memang kebutuhan khusus ya. Kemudian peserta didik reguler, kemudian model pembelajaran tatap muka, berarti dia langsung ya tatap muka. Nah, model pembelajaran ya. Saya rasa mungkin nanti kita lihat nih apa metode pembelajaran itu seperti apa ya. Ini modelnya tatap muka ya, hanya tatap muka berarti hadir di kelas gitu ya. Kalau dulu mungkin ya pakai online waktu COVID gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran, nah ini tujuannya ya. Ini kompetensi intinya yaitu peserta dia mampu menjelaskan arti makna asmaul husna al-ghaffar al-afu al-wahid. Ghaffar, al-afu, al-wahid ya. Al-wahid dan as-samad ya. Jadi pertanyaan berupa menulis, yang ketiga mampu melafalkan, yang ketiga terbiasa menemukan sikap pandang bertanggung jawab dengan benar. Nah, jadi dia memang tidak ada unsur untuk apa hafalan ya. Nah, fokus tuh, fokus. Walaupun nanti biasa ada guru yang oh dihafal nih Asmaul Husna nih, gitu ya. Atau mungkin tadi dengan lagu ya, jadinya hafal juga sih sebenarnya gitu ya. Oke ya, kita lanjut. Jadi keluar ini ya. Nah, capaian pembelajarannya CPL-nya nih. Jadi elemen akidahnya memahami beberapa Asmaul Husna. Ini kan karena akidah bagian elemen akidahnya pemahaman bermakna, memahami asmaul husna, kemudian mendorong tadi kita menemukan nikmat. Nah, ini sebenarnya yang disebut dengan meaningful itu sebenarnya seperti ini salah satunya ya. Meaningful itu ya seperti ini sebenarnya sudah ada. Jadi kalau kita paham apa ya kurikulum itu sebenarnya nggak jauh berbeda karena tujuannya itu adalah agar pembelajaran itu tercapai dengan baik ya. Pertanyaan pemantik, nah ini biasanya di awal nih ya kaitannya dengan apa dengan nanti pembelajarannya tentang kalian apa yang kamu pikirkan apa perbedaan mengapa Allah disebut Al-Wahid dan seterusnya di awal. Persiapan pembelajaran, guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti media ajar Indonesia dari Sai Media, menyiapkan lembar kerja peserta didik dan lain sebagainya. Guru mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan buku, teks, laptop, alat dan bahan yang dibutuhkan. Jadi peserta didik yang menyiapkan laptop ya, ini nggak tahu apakah yang menyiapkan itu guru atau mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan. Ini mungkin siswanya punya laptop satu-satu kali gitu ya, tapi kayaknya enggak sih kayaknya ya. Kalau gitu kayaknya buat dibutuhkan. Mungkin kalimatnya aja yang tepat. Nah, kita lihat kegiatan pembelajarannya. Ya, nah, ini subtopik dari Al-Ghafar. Guru memberi salam, menyapa peserta didik, menanyakan kabar. Ini kan sebelumnya salah satu peserta didik bercanda lanjutkan ini pembiasaan lah ya. Nah, ini bertanya kepada saya tentang pada pagi ini mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan, pemantik.
tujuan kegiatan pembelajaran, kegiatan ini, apa 50 menit itu peserta didik diperkenalkan Al-Ghafar, berarti ceramah. Diminta memberikan komentar tentang gambar utama yang tercantum pada buku siswa. Oh, berarti ada mengungkapkan ide gagasan. Kemudian diperkenalkan beberapa kesalahan yang berhubungan dengan makharijul huruf ya ketika Asmaul Husna ini ke apa ya ke kemampuan ya apa psikomotorik ya. Nah, psikomotoriknya tuh Ghafar. Jadi apa dari sisi bahasanya. Nah, kemudian membaca ini berulang-ulang, mencocokkan kartu. Guru memberi penguatan kembali tentang materi, berarti apa terakhir lah ya kayak kesimpulan. Kegiatan penutup 10 menit, membuat resume, kemudian menyimpulkan, mengagendakan pekerjaan rumah, mengagendakan materi yang dibaca pada pertemuan berikutnya. Guru menutup pembelajaran dengan menyanyikan lagu nasional atau daerah, dilanjutkan dengan doa dan mengucapkan salam. Ini menarik ya, jadi dia ada apa, selalu ditutup dengan lagu nasional atau daerah, baru doa gitu ya. Ya mungkin ini salah satu kelebihannya gitu kali ya. Pertemuan kedua, ini kan belum satu-satu terus gitu ya. Ini juga sama kaitannya dengan apa? Karena ini masih ke PAI, jadi dia satu-satu diurutkan. Jadi kita lihat bagaimana dengan apa modul gitu ya. Jadi ya apa ini yang kita ingin kembangkan itu ya ini. Ya, jadi bagaimana nih dari mulai apa tujuannya, desainnya, metodenya, medianya, termasuk tadi ujian dari atau evaluasi dari masing-masing ininya ya. Masing ini penilaiannya, kognitifnya, kemudian civic tentunya di materi khusus ya, walaupun ada juga nih, ya langsung ada nih ujiannya nih ya. Biasa langsung ada jawabannya juga nih, keterampilannya. Ini semua kemudian ini langsung ada jawabannya. Lanjut lagi sampai ke ini peserta dari LKD-nya ya, alat bantunya disiapkan. Kemudian ini untuk penjelasan singkat ini ada kelompok juga ya. Di bahan bacaan untuk peserta didik dan guru ini ada tambahannya. Kemudian glosarinya ini apa istilah-istilah khususnya sampai terakhir daftar pustaka. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? RPP-nya atau tadi modul. Nah, saya masih membiasakan pakainya RPP ya, karena modulnya ini kan kurikulum merdeka baru dimulai, yang sebenarnya juga baru mulai, tapi kemudian nggak tahu apa lanjut lagi atau tidak. Wallahu alam bisawab. Tapi yang pasti itu adalah bagian dari ya proses dinamika kurikulum ya termasuk juga PAI yang ada di Indonesia. Nah, saya juga tertarik ke depan itu ingin fokus kepada kurikulum khususnya kalau bidang saya adalah fikih jadi kurikulum dari fikih ya. Nah, yang tadi itu PAI karena adanya itu di mana di PAI itu di SD negeri SDIT tadi ya. SDIT lebih tepatnya jadi hanya PAI. Baik, terima kasih. Kita masih ada waktu sekitar berapa nih? 30 menit ya, 30 menitan untuk kita bisa diskusi bersama. Silakan kalau ada